rumahnya, dan dia akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga orang-orang akan melihat kemuliaannya. Dan saya percaya kalau saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, kita akan ada di sana dan akan memuji namanya sampai selama-lamanya. Nah, saya mau bagikan dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 16 tentang hari Tuhan. Sama dengan lagu tadi, Praise the name of the Lord our God. Praise His holy name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Sampai hari-hari terakhir nanti, bahkan sampai selamanya, kita yang percaya kepada Dia akan tetap memuji Dia. Nah, kita akan lihat apa sih kata Tuhan dalam Alkitab mengenai hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, saya percaya ini adalah zaman akhir. Banyak orang sedang membicarakan ini akhir zaman, nanti kita akan begini, juga mungkin nanti kita akan terima microchip di dahi atau di tangan. Ada banyak tanda yang sudah menuju kepada akhir zaman. Tapi hari ini kita mau benar-benar perhatikan apa sih yang paling penting untuk saudara dan saya persiapkan di akhir zaman. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang penting saudara dan saya tahu seperti apa kita mempersiapkan. Bagaimana mempersiapkan dan meresponi itu yang lebih penting daripada segala sesuatu yang lain. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Jadi ada banyak tampil pengejek-pengejek, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek-pengejek ini karena memang mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4 kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi banyak orang yang mengejek, kapan sih hari Tuhan itu? Ya kalau mau bilang hari Tuhan dari dulu juga udah orang pikir mau kiamat, udah mau hari Tuhan. Mereka bilang dari dulu juga sudah dibilang akan ada datang hari Tuhan, tapi tetap aja kok nggak datang-datang juga. Nah itu orang-orang yang mengejek sebenarnya, karena mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Karena mereka itu sebenarnya memang tidak menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Nah lalu ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Mereka lupa bahwa pernah ada pemusnahan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ayat 9, perhatikan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi kalau Tuhan bilang Dia akan datang dan Dia berkata harinya itu nanti akan ada, itu ya dan amin. Dia tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kenapa sih Tuhan seakan-akan seperti mengundur-undur waktu kedatangannya? Sebenarnya Alkitab mengajar juga Tuhan sangat-sangat sabar kepada kita supaya kita tidak binasa. Sesungguhnya kesabaran daripada Tuhan itu adalah supaya kita bisa bertobat dan kembali kepada Dia. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Perhatikan, memang tidak ada yang tahu. Kalau orang tahu rumahnya akan
dicuri, tentu orang itu akan membuat berbagai pengamanan. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi yang pasti Tuhan pasti akan datang. Berbahagialah orang yang sudah memahami dan mengerti tanda-tanda menuju kepada hari kedatangan Tuhan. Tidak membuat kita jadi, kalau gitu aku udah gak usah kerja lagi deh, aku udahlah gak perlu lagi lah lakukan ini itu, toh Tuhan sudah datang. No, kita akan lihat bagaimana meresponi akhir zaman ini, kedatangan Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan pasti akan datang. Dia tidak lalai menepati janjinya. Kedua, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mengerikan sekali. Sekarang saja siapa yang sangka bahwa karena virus kita bisa jadi tidak ibadah lagi secara seperti biasa. Orang-orang tidak bekerja lagi. Ada banyak orang-orang yang susah, kesulitan keuangan di luar sana. Siapa yang sangka bahwa karena virus ini segala sesuatu yang biasanya normal menjadi tidak normal lagi, dan ada banyak sekali akibat-akibat yang negatif dari virus ini. Saudara terkasih, tidak ada yang menyangka seperti itu. Ini seperti pencuri. Waktu kita masuk 2020, tidak ada orang yang akan menyangka akan terjadi seperti ini. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan siap, dan dia akan merespon dengan benar. Jadi Tuhan pasti akan datang. Dia tidak lalai menepati janjinya. Yang kedua, akan tiba seperti pencuri. Kita tidak sangka-sangka, tetapi pasti ada. Jadi ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah itu dia poinnya. Itu poin ketiga, dan itu paling penting. Bahwasanya kalau kita tahu bahwa semua ini, sadari dulu. Gak usah setiap kali dibilang akhir zaman, saudara langsung seperti orang yang udahlah. Itu tadi ingat, akan tampil pengejek di akhir zaman, yang mungkin berkata, udahlah dari dulu juga dibilang akhir zaman, tapi gak datang-datang hari Tuhan. Tuhan sudah bicara dalam Alkitab, dan Alkitab adalah ya dan amin. Jadi jika segala sesuatunya akan hancur secara demikian, yang penting betapa suci dan salehnya kamu dan aku harus hidup. Bukan masalah kapan. Yesus bilang tidak ada yang tahu tanggal hari tepatnya, tetapi kalau kamu lihat tanda-tanda ini dalam Matius dikatakan, ada banyak sekali Tuhan bicara, ketahuilah bahwa harinya sudah dekat. Saudara terkasih, hanya Bapa yang tahu, tetapi orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan pasti mengetahui dan memahami arahnya, masanya, walaupun tidak tahu tanggal tepatnya. Saudara dan saya gak perlu tahu tanggal tepatnya, tapi lihat, saudara dan saya harus betapa suci dan saleh hidup. Itu poin ketiga, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang saleh hidup itu orang-orang yang menantikan dan malah mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, di mana tidak ada lagi air mata, dikatakan oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sekali lagi bukan saudara jadi di rumah tidak punya aktivitas, jual harta semua, dan cuma bertapa di goa. Tetapi sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi yang keempat, dalam menantikan hari Tuhan, sama dengan 5 gadis yang bijaksana, saudara dan saya mesti sabar menantikannya dengan berusaha, tidak bercacat celah. Sama-sama katakan berusaha. Hidup kekal tidak gratis, yang nanti itu harus diperjuangkan. Gratis itu jalan ke sana melalui Yesus Kristus Tuhan. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, firman Tuhan katakan berjuanglah, bertandinglah dengan pertandingan yang benar. Hidup ini adalah pertandingan untuk kita bisa menuju kehidupan yang kekal. This is not your home. Bumi ini yang sementara ini bukan rumahmu dan bukan rumahku, tetapi langit bumi yang baru itu nanti rumahmu dan rumahku. Hari ini kamu dan aku harus berjuang supaya tidak bercacat celah, agar kita akan masuk kepada kehidupan yang akan datang. Ayat 15,
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Nah, ini adalah kesempatan. Satu kali, besok pagi bangun, buka mata, kesempatan. Besoknya lagi bangun, kesempatan. Itu semua kesempatan untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Akhir zaman mungkin banyak orang sukar memahaminya. Saudara mungkin tidak bisa memahami keseluruhan dari simbol-simbol yang ada dalam Wahyu. Tapi ingat, yang paling penting tadi poin ketiga adalah supaya saudara dan saya hidup suci dan saleh. Sangat amat suci dan saleh. Hal ini sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, ayat 17, saudara-saudara yang kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Saudara dan saya sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan, diajar oleh Tuhan sendiri. Karena itu waspadalah supaya jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan perjuanganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita tersesat. Tersesatnya adalah contoh orang yang begitu memiliki hawa nafsu, mencintai dunia. Cinta akan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Orang-orang yang cinta dengan dunia tidak bisa menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka gak suka menantikan kedatangan Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa hari Tuhan pasti. Yang tadi yang pertama, dia tidak lalai, pasti. Sebab 1 hari, 1000 hari sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Bukan 1000 hari lagi, 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, poin kedua tadi, ingatlah bahwa akan tiba sebagai pencuri, seperti pencuri. Hati-hati saudara, jangan sampai contoh kita merasa bahwa aku nggak usah lah hidup benar banget, toh juga nanti belum tentu Tuhan akan datang. Lalu juga mungkin ada yang merasa jadi kecewa dalam COVID-19 ini. Bukan tidak mungkin ada orang-orang yang kecewa sama Tuhan, kecewa dengan keadaan, dan akhirnya mereka kehilangan imannya. Itulah yang sedang iblis kerjakan. Makanya Tuhan Yesus berkata, hati-hati, di akhir zaman bukan cuma tampil pengejek, tetapi di akhir zaman nanti akan ada banyak sekali orang murtad. Dan juga di akhir zaman kasih kebanyakan orang akan dingin. Makanya Tuhan bilang yang dibutuhkan adalah iman, ketabahan, dan hikmat dari orang yang percaya. Persiapkan dirimu dan diriku. Tetap yang tadi poin ketiga, kita betapa suci dan kudusnya kita harus hidup. Lalu yang keempat, saudara dan saya harus berjuang untuk tidak bercacat celah, dan itu harus jadi semangat buat saudara dan saya hari ini. Dalam masa-masa sulit ini, jangan takut, jangan khawatir. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan, tapi pasti dia akan datang dan akan tiba sebagai pencuri. Yang penting adalah saudara dan saya merespon dengan benar. Hari ini terus lakukan kebenaran Tuhan, terus hidup dalam kekudusan, terus mengasihi, terus lakukan yang baik, terus jadi berkat, supaya tidak ada yang disesali nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Selamat malam, saya percaya firman ini akan memberkati saudara dan saya berdoa semua kita hari ini boleh dipulihkan dari segala sesuatu, dipulihkan dari rasa kecewa, takut, apalagi khawatir, hal-hal yang bisa mencuri damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terus bersukacita dalam menantikan hari Tuhan, dia akan segera datang. Amin.
karunia Tuhan melimpah atas setiap kami. Biarlah kami dibangkitkan di